selalu membutuhkan tempat untuk mereka bercerita. Tapi kadang-kadang mereka tidak menemukan kepada siapa mereka harus bercerita. Jadi siapa yang ingin bercerita dan nggak tahu mau cerita kemana, bisa datang ke tempat ini, ke tempat bercerita BDG. Tapi sebelumnya follow dulu YouTube kita Di tempat bercerita BDG. Jangan lupa juga mau like atau komen boleh. Lalu nyalain loncengnya supaya ada notifnya kalau kita tayang 1 minggu 1 kali. Jangan lupa juga follow IG di @tempatbercerita.id. DM boleh kalau mau tanya-tanya atau diskusi seputar anak-anak disabilitas kita. Juga boleh WA ke nomor 081320500113. Ya sudah hafal. Nah, sekali lagi masih di bulan peduli Down Syndrome atau Down Syndrome Awareness Month, masih kita menayangkan workshop parenting ya. Tentang apa ya, Nak? Sebelumnya saya sayangnya lagi-lagi kali ini saya nggak bisa hadir di workshop karena saya mau pergi ke suatu tempat. Jadi habis ini saya akan mengantar Rina untuk ke tempat workshop. Nah, boleh diterangin workshopnya tentang apa? Tentang terapi bicara, itu stimulasi bahasa dan bicara yang menyenangkan untuk anak Down syndrome. Dibawakan oleh Ibu Yosrika. Ibu Yosrika ini adalah seorang terapis bicara handal. Anak-anak kita master. keburika semua. Jadi jangan lewatkan tayangan ini karena pasti ada manfaatnya. Masih di tempat bercerita, tunggu sebentar lagi kita akan ke tempat workshop. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung nyanyi junior berarti. junior lagi. Junior mau nyanyi katanya junior. Minum dulu. Minum dulu. Udah siap Pak spotnya. Selamat pagi teman tempat bercerita. Hari ini kita akan workshop sekali lagi. Sekarang workshopnya tentang terapi bicara yang akan dibawakan oleh Ibu Yosrika. Nah, gimana keseruan di dalam? Yuk kita lihat. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, dan lihat wajahmu, dan lihat wajahmu. Buka dulu bumi, ku dapat melangkah di hari, ku dapat melukis langit, ku dapat membuat merasa. Ku dapat melangkah berdiri dalam hatiku aku di sini. Ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar melihat wajahmu, biar melihat wajahmu. Tapi bukan berarti anak kita tidak berdaya. Anak kita bisa hebat seperti anak-anak yang lain, bisa berpotensi seperti anak-anak yang lain sesuai dengan potensinya. Jadi semangat terus, berusaha dan ikhtiar. Semangat terus dengan kondisi anak-anak kita mesti yakin walaupun anak kita berbeda, tapi bukan berarti anak kita tidak berdaya. Anak kita bisa hebat
bisa berpotensi seperti anak-anak yang lain sesuai dengan potensinya. Jadi semangat terus, berusaha dan ikhtiar. Semangat terus ya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Yosrika, terima kasih banyak juga tim dari Ibu. Masih gampang ya Bu, kayak gitu. Nah terus ada lagi tadi Bu Rika juga ngejelasin tadi bisa latihan dengan sedotan ya Bu, sedotannya yang kuriwal gitu ya Bu. Itu tapi saya nggak bawa hari ini. Ya itu saya nggak bawa hari ini, tapi saya bawa alat tiup. Balon mau? Nih. Meniup juga salah satu apa ya, stimulasi gitu ya Bu, untuk meningkatkan kemampuan bibir. Nah tapi kalau untuk menghisap itu sebenarnya sepertinya bagian mulut yang kena itu lebih banyak gitu ya Bu, karena tadi lidah bagian belakangnya kena, rahangnya kena, bibirnya juga kena. Masih ada bocor di bagian sini. Ada kiri ya. Masih belum kurang rapat. Itu dia nggak kerasnya. Ayo, Cici, udah ada unsur yang masuk. Tadi masih ada yang bocor ini. Masih ada bocor di kiri tangannya. Ini bacaan. Kalau kan udah ini udah, oh enggak dari sininya nanti ininya kita main pakai tangan ya nih. Oh nggak mau udah, oh sudah, oke nih udah nih kita punya ini, tapi pegang dulu ini sekali lagi udah. Tunggu dulu nih, satu kali udah nih udah nih, Dede boleh pegang loh. Bu Rika punya sekat depan. Pegang dulu ya. Ini dulu. Biar ini. Enggak. Kemudian nanti bisa Bu dari bawah ininya dagingnya Kak. Bisa satu tangan, bisa dua tangan. Terus di area pipinya, ini kan otot-otot di ini teh kayak melingkar-lingkar gitu Ibu, kayak di ikat gini. 5 kali. Terus nanti ke depan. untuk tekanannya Bu bisa disesuaikan aja Bu sama dedenya gimana nyamannya. Terus nanti bisa mulai dari lidah ke politisnya diputar-putar. Terus habis dari politis boleh ke bagian hidung. Ini bisa melatih otot
habis itu kayak diputar juga, terus kita tahan ke atas ini selama 2 detik, nahan ke atas dulu. Habis itu disebelah dagu digini-giniin, sampai ke juga ditarikin ke sini kayak gitu ya. Mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dewi. Saya anak tua dari ADS Indonesia. Anak saya usianya 4 tahun. Yang saya ingin tanyakan, anak saya itu selalu ngomong lidahnya ke atas. Apakah itu mengganggu proses dia berbicara atau tidak? Tapi selama ini memang ada beberapa kata yang sudah jelas, dan kadang juga dia bisa menyusun 2 kata. Jadi kayak dede mandi gitu, ayo sini, itu udah bisa. Dan hobinya memang dia kayak bercerita tapi tidak jelas, kayak nyanyi-nyanyi tapi memang tidak jelas nyanyiannya. Kalaupun saya misalnya mau surat Al-Fatihah atau kelas, dia bisa ngikutin, udah terdengarnya udah miring gitu. Cuman itu dia kebiasaannya itu mulung lidahnya itu, apa yang harus dilakukan dan apakah itu bisa mempengaruhi juga ke perkembangan bahasanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Pertanyaan ibu-ibu di sini pada hebat-hebat ya, pada luar biasa sekali. Kelihatan sekali ibu-ibu semua di sini tuh pada pada aware banget sama anaknya, melihat banget tentang tumbuh kembang anaknya. Nah, Ibu alhamdulillah sekali putranya sudah mulai mengucapkan kata-kata, terus dia udah mulai senang bercerita walaupun yang keluarnya bukan suara yang jelas, tapi itu setahu saya modalnya Ibu modal yang awal yang bagus, karena dia udah mulai senang Bu mengeluarkan suaranya. Jadi gimana dia bisa berartikulasi dengan benar kalau dia tidak belajar mengeluarkan suara. Jadi itu satu sisi poin positif Ibu dengan dia, dan kebenaran dia sekarang udah mulai bisa merangkai 2 kata gitu Bu. Jadi mungkin perkembangan anak mulai merangkai 2 kata itu setahu saya seperti anak usia 2 tahunan gitu Bu, yang baru mulai merangkai 2 kata. Nah, kebiasaan anak Ibu yang memang senang ngomong lidahnya ke atas, jadi kayak gitu ya Bu. Ya, memang kalau yang kita pelajari itu untuk anak bisa belajar bicara bagus itu, kita biasanya melihat bagaimana rahangnya, bibirnya, sama lidahnya. Mungkin saat anak itu mengemut lidahnya ke atas, bikin dia itu kayak nyaman. Bisa jadi kan Bu, itu kan ada beberapa anak yang suka masukin jarinya ke mulut. Jadi secara tidak langsung mungkin anak itu dengan caranya dia begitu tuh memberikan kenyamanan gitu Bu buat dia. Nah, tapi itu mengganggu ke artikulasi tidak? Setahu saya mungkin iya Ibu ada pengaruhnya. Gimana Bu caranya supaya anak itu tidak melakukan lagi aktivitas seperti itu? Jadi caranya tidak dengan Ibu dikasih yang pahit-pahitan, nanti anak jadi nggak mau gitu Bu. Mungkin Ibu dialihin aja Ibu anaknya, misalnya saat Ibu lihat dia lagi mengulur lidahnya ke atas, Ibu kasih aktivitas dengan dia kayak mengunyah-ngunyah atau apa gitu Bu. Jadi kita kasih aktivitas yang lain di orang motornya gitu Bu. Tapi memang perlu dilihat lebih detail lagi Bu sama terapis bicaranya. Tapi itu kalau yang saya pahami, anak Ibu itu udah ada modalnya gitu Bu untuk bisa berbicara lebih baik lagi. Jadi gitu. Jadi caranya sementara karena saya kan nggak kalau untuk mulut itu kita mesti observasinya banyak ya Bu. Mungkin caranya hanya dihaluskan dulu aja dulu Bu. Banyak aktivitas minum, dikasih dia stimulasi buat mulutnya. Mungkin untuk sementara seperti itu dulu ya. Mungkin ada kesulitan dia untuk memproses bahasa dari proses pendengarannya gitu Bu. Jadi Ibu memang wajib dulu untuk screening ulang
pendengaran. Kedepannya gimana Ibu? Ibu sama saya, kita bukan dukun Ibu, ya maksudnya kita sama-sama mengupayakan. Cuman kalau boleh saya saranin, kalau lihat kondisinya Anandanya udah 6 tahun lebih, bicaranya masih belum keluar banyak di tubuh, ya dia bisa berkomunikasi lewat gestur. Itu aja Bu yang kita ini kan yang kita coba terapkan, kita pahami bicaranya. Ibu Lita, Ibu udah, nanti saya jawab dulu nggak apa-apa ya Bu? Soalnya saya suka kurangin Bu. Iya, langsung aja Bu. Ya, Ibu Lita, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelumnya, memang syarat utama untuk kita bisa belajar berbicara berbahasa itu adalah entah itu normal, entah itu anak yang berkebutuhan, itu adalah melalui pendengaran. Nah, banyak sekali memang anak-anak Down syndrome itu mereka disertai Bu dengan kelainan, ada gangguan pendengaran, ada di gangguan visual, mungkin gangguan fisik yang lainnya, misalnya jantung, seperti itu. Nah, kalau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita. Ibu dari Yasmin 6 tahun setengah. Ini pertemuan yang kedua kali sama Ibu. Waktu itu 2 tahun Yasmin. Yang saya mau tanyakan, Yasmin sekarang umurnya 6 tahun lebih. Belum kosakata banyak yang keluar, cuma mama, yaya. Kakak itu ada panjangnya kabel, manggil adiknya nah gitu. Tapi ya kalau mau sesuatu pakai isyarat, kayak mau sendok gini tangannya. Kalau mau gunting kertas dicuci gitu. Kadang banyak isyarat. Gimana kedepannya kayak apa sih dia kalau dalam musim cuma gini ekspresinya gitu. Terus kedepannya itu bagaimana Dok cara mensimulasinya lebih baik lagi? Sekarang baru terapi lagi, cuman karena dia terganggu pendengaran harus cek ulang lagi darahnya. Bagaimana? Setiap orang itu bisa berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, terapi bicara atau terapi apapun untuk anak-anak Down syndrome lebih baik memang dilakukan sedini mungkin Bu, gitu ya. Tapi nggak pernah ada kata terlambat, tapi lebih bagus memang dari sedini mungkin. Karena memang prosesnya itu memerlukan proses yang lama. Mungkin sampai di sini Ibu bisa memahami dari penjelasan yang tadi kita diskusikan bahwa proses berbicara itu bukan hanya sekedar anak harus menirukan aja, tetapi di otak ini perlu proses yang cukup rumit. Jadi pahamilah bagaimana mereka berkomunikasi. Intinya di poin ini Ibu harus membahasakan semua kegiatan dengan anak dalam perolehan bahasanya. Kemudian beri mereka waktu Bu untuk memahami dan menjawab. Jadi maksudnya kalau anaknya nih udah mulai bisa verbal, saat kita tanya anaknya nggak jawab langsung, Ibu belajar menunggu Ibu. Jadi Ibu nggak selesaiin dulu kalimatnya. Misalnya kayak gini, Adek, Papa mana? Mungkin anaknya mau ngomongin di luar sana, tapi untuk kata luar itu gimana sih ngambil kosakata dari otak ke mulut? Anaknya itu perlu waktu, mungkin cuma kamu mah susah banget ngomong atuh luar gitu, jangan nunjuk-nunjuk aja kayak gitu Bu. Kita pahami Bu, makin kita memahami anak tuh merasa dihargai dan nanti kepercayaan dirinya makin tumbuh itu gitu. Itu semuanya bisa dilakukan di rumah Ibu. Kemudian kalau anak mulai ngomong Ibu usia 3 tahunan, mungkin usia 2 tahunan, anaknya udah mulai ngomong, Ibu jangan fokus dulu udah jelas ngomongnya, udah mulai ngomong juga alhamdulillah Ibu gitu. Jadi misalnya anaknya ngomong gini, ini apa deh? Gitu kan anaknya ngomong, ini apa? Dengar
ngajarin pemahaman. Bagaimana anak mau ngomong ibu kalau kosakatanya terbatas gitu atau tidak ada. Jadi mungkin yang mau saya sampaikan di sini, yang mau ditekankan di sini, pemahaman dulu untuk awalnya jauh lebih penting ibu daripada sekedar bicara AIUEO kayak gitu ya Bu ya. Karena satu mengajarkan bahasa verbal satu itu kita bandingnya bisa berapa puluh mengajarkan bahasa pemahaman bahasa yang dipahami gitu Bu. Kemudian anak Down syndrome ini mereka itu anak-anak yang paling lucu itu sedunia. Mereka itu tipikal anak-anak yang sosialnya bagus. Mereka itu bisa berkomunikasi melalui ekspresi wajah, mimiknya, terus perilakunya. Banyak anak-anak yang Down syndrome juga mereka kesulitan untuk berbicara. Tapi ada juga beberapa anak Down syndrome yang memiliki kemampuan bicaranya bagus, seperti misalnya Junior, kemudian Arman gitu ya, dan beberapa anak Down syndrome yang saya kenal ya. Jadi walaupun anak-anak kita misalnya memiliki kemampuan bahasanya, bahasa verbalnya sedikit, itu ibu tidak berarti dunia akan mati gitu ya. Kalau memang anaknya mempunyai modalitas untuk dia bisa bicara verbal dengan terapi, dengan dukungan dari ibu dan bapak di rumah, stimulasi lingkungan yang bagus, itu pasti akan bisa membantu mereka keluar dari masalahnya. Jadi intinya, kalaupun mereka belum lancar bicara, belum bisa bicara banyak hal, itu ibu-ibu bukan berarti mereka nggak akan punya masa depan. Bukan berarti mereka nggak akan bisa mempunyai satu keterampilan. Jadi itu harus ibu kuburkan dulu gitu ya. Mereka bisa tetap berpotensi ibu seperti anak-anak yang lain. Jadi dalam prakteknya di lapangan kita juga menemukan anak-anak yang verbal dan ada anak-anak yang non verbal. Nah ibu-ibu, ini sudah ibu-ibu jalani ya. Kalau memang merawat anak-anak dengan Down syndrome itu memerlukan tantangan tersendiri. Dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang luar biasa sekali. Karena ibu-ibu sudah dalam fase untuk menerima dan bagaimana mengoptimalkan lagi mengoptimalkan lagi pertumbuhan perkembangan anaknya. Nah, kalau membicarakan kesabaran mendampingi anak-anak yang Down syndrome, itu pastinya kesabarannya kesabaran tingkat dewa ya Bu, mungkin melebihi dewa gitu. Karena kita saya aja yang terapis bicara dititipin cuma 1 jam, itu kadang-kadang kalau anaknya lagi dalam tanda kutip tidak mood, itu suka aduh gimana. Apalagi ibu-ibu yang 24 jam ibu ya. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang hebat sekali. Ya, slide berikutnya Kak. Nah, ini ibu-ibu sebelum ke bicara bahasa, ini memang adalah beberapa aspek. Baik, kita mulai ibu-ibu. Hari ini yang akan kita warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ibu Desi dan terima kasih banyak juga untuk Bapak yang sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih Ibu, Bu Rina dan Ibu mamanya Junior, Ibu Rita, 2R yang selalu setia sekata seperti anaknya. Ya, ibu-ibu, hari ini kita hanya akan sharing aja nih
Sebelum kita praktek, mungkin kita akan memaparkan dulu sedikit tentang pengantarnya. Nah, supaya ibu-ibu tambah semangat, kita bikin yel-yel dulu ya Bu ya. Karena tadi kan kita sudah semangat dengan Junior, dengan Dinda. Sekarang biar tambah semangat paginya, kita bikin yel-yel dulu ya. Kalau misalnya saya bilang satu kata untuk kotak, ibu-ibu bilang yes. Dua kata untuk kotak, ibu-ibu bilang luar biasa. Tiga kata untuk kotak, saya pasti bisa. Ibu ya, kita mulai ya. Bagi praktik. Seru ya? Mungkin nanti anak-anak Down syndrome yang hadir pada kesempatan kali ini akan ikut berpartisipasi dalam praktik tersebut, dan orang tuanya juga bisa ikut latihan. Oke, seperti itu ya. Baik, mungkin maka Ibu tidak perlu berlama-lama lagi, kita serahkan kepada Ibu Yosrika. Dosen di Politeknik Al-Islam Bandung dalam program studi terapi wicara. Betul ya Bu ya? Beliau juga aktif sebagai terapis wicara anak berkebutuhan khusus di Yayasan Surya Kanti Bandung. Dan ternyata beliau menjadi terapis sudah kurang lebih 26 tahun Ibu. Betul dari tahun 1997. Ya, salah satu bukti hasil terapi wicara beliau adalah Ananda Junior ya, yang kita sudah saksikan bersama. Kemudian beliau juga aktif sebagai pembicara atau sebagai narasumber pada berbagai acara sejak tahun 2011. Dan yang tidak kalah hebatnya nih Bapak Ibu ya, beliau juga ternyata sudah mempublikasikan beberapa buku seputar deteksi dini tumbuh kembang anak dan perkembangan bicara dan bahasa pada usia anak. Dan terakhir beliau ternyata juga aktif di organisasi profesi mungkin Ibu ya, yaitu di Ikatan Terapis Wicara Indonesia, yang mana posisi saat ini adalah sebagai Ketua Litbang IKAPI Jawa Barat. Wah, pengalamannya luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ibu Yosrika. Tepuk dulu untuk Ananda Dinda dan juga Ananda Dinda yang sudah tampil ya. Ya, dan tidak kalah hebatnya hari ini juga Pipotan Jabar kedatangan tamu yang luar biasa, seorang narasumber yang berpengalaman lebih dari puluhan tahun mungkin Ibu ya, yaitu Ibu Dr. Anda Yosrika AMD TWMPD. Betul Ibu ya? Baik. Mohon izin Ibu, saya membacakan CV Ibu Dr. Anda Yosrika dan akan dipandu oleh moderator Ibu Desi. Kepada Ibu Yosrika dan Ibu Desi kami persilakan. datang ke tempat terapi dan segala PR biasanya mereka kerjakan dengan baik gitu. Karena ibu-ibu tahu
jamnya Bu, tapi 23 jamnya itu ada bersama ibu-ibu yang hebat, istimewa